Jadi nggak ngabisin banyak duit me time aku. Gampang kan, sama aku aja ya. Gitu. Halo Kak. Hai. Dengan Kak siapa nih? Hai, aku Nazira Safa. Apa kabar Kak Nazira? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi kita punya beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya itu random. Pertanyaan itu ada di dalam cup Kopinet itu. Jadi ntar kakak dikeluarin gitu kayak main arisan gitu. Oke. Itu kita mulai kayak yang pertama. Oke. Boleh Kak. Gini aja ya. Iya. Keluar nih satu. Kita buka ya. Langsung aja. Kita buka. Masakan apa yang paling khas sama Nazira Safa? Masakan yang paling khas buat aku itu sayur asem. Sayur asem. Kenapa sayur asem Kak? Karena aku suka sayur asem. Tapi pakai ikan asin nggak sayur asemnya? Pakai sambal teri. Sambal teri, ikan asin the best. Next ya. Oke, udah keluar nih. Nama siapa ya sekarang? Boleh ceritain tentang hobi ke pasar tradisional. Oke teman-teman, jadi aku tuh suka ke pasar tradisional karena sebenarnya aku suka jajanan tradisional. Apa sih kayaknya kembang apa gitu nama-namanya kan banyak ya. Dan rasa-rasa kue tradisional itu beda lah sama kue-kue tradisional yang dijual di toko-toko kue. Sama yang dijual di pasar-pasar tradisional. Yang paling penting, murah. Itu penting. Di toko kue tuh satu kue putu itu bisa 15.000. Tapi kalau di pasar tradisional itu 1.500. Jadi dengan rasa tuh yang gak beda jauh, sama-sama enak. Jadi ya yang murah-murah aja lah, tapi enak. Paling favorit apa Kak jajanannya? Kue putu. Kue putu sama kue Putri Ayu ya? Kue apa sih yang hijau? Terus Putu Ayu kan? Putu Ayu kan? Iya, lemper. Lemper enak. Kita langsung gini lagi ya. Nama siapa yang keluar? Me time Nazira Safa ngapain sih? Me time aku macem-macem. Kadang aku kalau lagi mood aku nulis. Terus kalau lagi di rumah aku nonton drakor. Aku suka nonton drakor. Aku suka bengong. Aku nonton drakor sih paling enak. Me time tuh. Aku tuh males jalan. Aku males banyak ketemu orang. Aku anak rumahan banget. Aku lebih suka rumah-rumah I love you. Ya udah rumah, kasur, TV, wifi. Jadi nggak ngabisin banyak duit me time aku. Gampang kan, sama aku aja ya. Tapi lagi nonton drakor apa nih Kak sekarang? Sekarang itu, jadi kan drakor itu ada banyak genre. Kadang genrenya kan. Aku tuh nonton berbagai genre. Terus kemarin itu aku lagi nonton Playbook Prison. Tapi karena Playbook Prison itu juga kayak kelanjutan dari Hospital Playlist. Tapi aku udah nonton Hospital Playlist sebenarnya. Cuman karena aku kangen vibe-nya, jadi aku nonton lagi Hospital Playlist untuk bisa masuk ke si Prison Playbook ini. Jadi aku nonton lagi season 1 sama season 2 untuk bisa masuk ke season selanjutnya. Ada satu lagi yang genrenya action, judulnya Big Hero. Dan itu tuh asik banget, tapi aku masih belum berani nontonnya. Jadi aku nanti niatnya mau nonton season 1 lagi, karena aku biasanya setiap mau lanjut, kadang kan kita suka lupa sama inti ceritanya kan. Jadi aku biasanya nonton lagi, suka maraton sampai season 2. Lanjut ya? Lanjut. Udah 2. Oke, udah buka. Penyanyi Korea yang paling Zira sukain. Aku suka BTS. Aku suka BTS, tapi ada beberapa penyanyi Korea juga yang aku suka. IU. Lagu favoritnya Kak di BTS paling suka? Aku suka lagu Run. Terus aku juga suka Fake Love. Terus aku juga suka DNA. Terus aku suka Butterfly. Aku suka Save Me. Banyak ya? Oke, kita lanjut ya. Itu aja. Lagu bahagiaku tentang apa? Oke teman-teman, sebelum aku kasih tahu nih lagu bahagiaku ini lagu aku yang terbaru. Lagunya tentang apa? Sebenarnya
Ini tuh kayak manifesting. Lagu ini tuh tentang manifesting, tentang seorang perempuan yang mungkin sedang terluka dan dia berdoa semoga bisa mendapatkan orang yang bisa nemenin dia gitu. Jadi liriknya juga kan manifesting, kayak semoga nih orang nih bisa jadi satu-satunya buat gue, hal-hal kayak gitulah gitu. Manifesting untuk mendapatkan pendamping hidup. Selanjutnya oke. Apa nih? Nah, dari kapan suka musik? Suka musik tuh dari SD mungkin ya. Dari SD udah sering ngedengerin Umi ngedengerin musik. Kadang kan dulu kan nggak ada TV tuh, ya dulu yang punya TV tuh orang-orang kaya ya. Kita bukan golongan orang kaya pada saat itu. Jadi ngedengerin lewat radio atau enggak lewat HP yang ada antenanya kayak gitu. Pokoknya radio HP deh kayak gitu, ngedengerin musik lewat situ atau enggak MP3. Kalau misalnya mulai nyanyinya? Kalau mulai nyanyi jadi dari SMP. Jadi waktu SMP itu aku sering-sering ikut-ikutan, karena dulu aku tuh di pesantren ya, aku anak santri. Jadi ya udah lomba-lomba di santri aja, di kolongan santri, lomba nyanyi, dengerin sama teman-teman kelas aja, kayak gitu-gitu sih. Terus mulai nyanyi lagi pas ngampus. Jadi sebenarnya teman-teman, aku tuh awalnya bukan gak niat, aku niatnya dulu nggak mau terlalu jadi penyanyi sebenarnya. Aku pengennya jadi penulis waktu itu. Terus aku bikin lagu pertama tuh Rakit. Lagunya emang sedih, karena waktu itu pengalaman pribadi aku kan. Terus aku pas bikin lagu itu, aku minta produser aku waktu itu cariin artis untuk nyanyiin lagu itu. Cuman waktu itu udah ada gate-nya dari aku. Cuman gate-nya tuh udah bagus banget katanya. Rasanya di aku, jadi udah aku disuruh nyanyi deh. Oke, next ya. Next. Musik atau acting? Musik atau acting? Sebenarnya musik sih. Acting itu, makanya aku selalu keren banget sama aktor. Karena aktor itu kan menggunakan seluruh tubuhnya untuk berakting kan. Kayak, kok bisa ya mereka sehebat itu di depan kamera? Kok bisa ya mereka nunjukin perasaan itu gitu loh. Padahal kan mereka nggak secara langsung merasakan itu gitu. Mereka mencoba untuk masuk ke perasaan itu gitu. Dan itu hebat banget. Dan aku belum punya kemampuan untuk bisa sehebat itu gitu. Jadi untuk sekarang sebenarnya aku pengen mencoba dua-duanya. Tapi kan kita nggak boleh serakah ya teman-teman. Jadi aku lebih memilih musik dulu. Tapi kalau ada kesempatan untuk bisa belajar acting lebih dalam lagi, aku nggak menutup diri untuk bisa belajar. Oke. Selanjutnya, momen traveling apa yang nggak bisa dilupain? Sebenarnya setiap traveling kemanapun itu punya memorinya masing-masing. Kayak waktu itu aku ke China, punya memori sendiri. Terus ke Turki, kemanapun ya, ke Mekah kemarin, ke Riyadh. Itu setiap perjalanan memiliki memori sendiri. Even ke tempat yang sama dengan waktu yang berbeda itu memiliki memori yang berbeda. Dan menurut aku semuanya itu tidak layak untuk dilupakan gitu. Semuanya berkesan dan itu bisa menjadi pembelajaran hidup buat aku. Dan kalau aku punya waktu untuk bisa bercerita lewat perjalanan itu, bisa aku bagi-bagi buat ke kalian. Kita lanjut ya. Dua. Mau bulu yang gede apa bulu yang kecil? Gede. Barang apa yang harus dibawa saat manggung? Mic. Iya kan? Mic tuh wajib loh dibawa. Karena kalau enggak bisa nyanyi. Ya benar sih. Iya. Lanjut ya. Kok dua terus sih? Rezekinya gede nih. Amin. Dari mana inspirasi Nazira Safa untuk nulis? Sebenarnya inspirasi dari manapun. Aku pernah jalan naik kereta
dari Bintaro ke Depok, Depok ke Bintaro, cuman buat nyari inspirasi. Kayak ngeliatin ekspresi orang, ngeliatin interaksi antara orang sama orang. Hal-hal kayak gitu tuh buat aku, itu jadi inspirasi buat aku. Kayak banyak hal-hal kecil, gak perlu sesuatu hal yang mewah, gak perlu sesuatu hal yang luar biasa terlihat di mata, kadang itu bisa jadi inspirasi buat aku. Lanjut ya. Apa arti nama Nazira Safa? Aku aja nggak tahu. Yang penting, aku pernah nanya ke guru aku. Soalnya waktu itu aku nanya ke Umi, nama arti aku apa? Artinya bagus aja, pokoknya suci, gitu. Terus aku nanya ke guru ngaji aku yang bisa bahasa Arab. Nazira Safa tuh artinya apa? Intinya Nazira itu kabar. Safa itu hal-hal yang baik ya, suci. Kabar Nazira, makanya nih aku selalu pengen dipanggilnya Zira aja. Karena Nazira sama Nadzira itu punya perbedaan arti. Nazira aja itu artinya peringatan. Tapi kalau aku kan pakai D nih, Nadzira. Nadzira itu kayak kabar atau sesuatu hal yang menjurus gitu. Kita lanjut. Oke. Film pertama Nazira Safa, film selanjutnya apa? Jadi film pertama aku itu 172 Days. Itu film novelnya karya aku. Dan aku juga ikut andil di situ. Terus film selanjutnya aku banyak nih. Dalam waktu terdekat, insya Allah ada Assalamualaikum Beijing 2. Andai waktu bisa diulang kembali. Terus ada buku karya aku juga yang akan difilmkan lagi. Judulnya Tak Kusangka Aku Sekuat Ini. Dan ada buku lagi karya aku yang akan difilmkan lagi. Kelanjutan dari 172 Days. Yaitu 730 Melupakan Langit. Oke, lanjut ya. Lanjut. Makanan go to Nazira Safa. Comfort food aku kalau aku lagi lapar banget. Satu makanan yang selalu ada di kepala aku, nasi Padang. Gak tau kenapa, kayak kalau lagi lapar banget gak ada makanan lain selain nasi Padang. Kayak di kepala aku tuh rendang. Versi bungkus apa makan di situ? Versi bungkus dong. Oh, iya. Oke, lanjut ya. Ya, dua lagi sih, yang gede ya. Apa yang membuat kamu suka Korea? Visualnya sih sebenarnya, ya nggak sih? Ya, Bagaimanapun nggak bisa dipungkiri visual film atau drama Korea tuh cakep-cakep. Ya. Jadi kita tuh nontonnya asik gitu. Kayak bisa ya ada orang secakep itu, ya kan? Kayak bisa ya orang sesempurna itu. Jadi dreamy gitu loh. Film drama Korea tuh dreamy. Oke, pertanyaan terakhir nih guys. 172 Days Nazira Safa. 172 Days Nazira Safa ini tuh sebenarnya tentang perjalanan hidup seorang anak, seorang gadis yang punya luka batin, luka pengasuhan, yang jauh dari tumbuh tanpa seorang ayah. Terus tiba-tiba dia menemukan sosok green flag lah di hidupnya, tapi gak lama gitu, cuman sebentar, cuman 172 days. 172 days itu mengajarkan tentang apa aku harus ikhlas, atau harus gimana gitu. Karena kan masa muda, baru umur 21 tahun, dia ditinggal banyak hal. Kayak gitu. Mengalami luka pengulangan yang sama, ditinggal ayah, ditinggal suami. Jadinya itu kan luka besar ya, buat Nazira Safa. Gitu. Jadi ya itu sebenarnya buku tentang pengenalan luka dan bagaimana proses penyembuhan luka sih sebenarnya kayak gitu. Walaupun sebenarnya belum sembuh-sembuh amat nih di 172 Days.
Makanya ada lanjutannya di 7.30 melupakan langit. Kita punya pertanyaan seandainya. Yang pertama, seandainya kamu cuma bisa makan satu makanan untuk seumur hidup, kamu bakal makan apa? Rendang. 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 Rendang udah favorit banget pokoknya. Rendang. Bisa nego nggak? Iya. Apa tuh boleh? Ikan asin sama kacangnya disambelin. Best. Wah, aku di rumah nih kalau teteh aku pulang kampung, aku bakal palak dia untuk bikin itu dulu. Dan ditaruh di toples. Terus ditaruh kulkas. Terus setiap mau makan pakai nasi anget. Seandainya kamu punya kekuatan super, milih bisa ngapain? Bisa cepet kemana-mana. Kenapa tuh, Kak? Karena enak aja gitu. Mau ke London, langsung. Bener juga sih. Ya bener. Iya kan? Bener. Mau ke Paris, langsung ke Paris. Mau ke pasar, set. Iya. Mau ke pasar, gitu. Seandainya bisa punya alat canggih yang bisa membantu keseharian kamu mau alat apa? Pintu kemana saja. Kembali lagi itu. Bener. Pintu kemana saja. Makanya dulu tuh aku suka banget nonton Doraemon. Karena Doraemon tuh bener-bener kayak bikin aku berandai-andai. Bagaimana kalau misalkan suatu saat kita punya pintu kemana saja. Iya kan? Bener. Wah, gak bakalan telat sih kita kemana-mana. Seandainya bisa collab sama siapapun di dunia ini, mau collab sama siapa? Bukan orang Indonesia aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas. Sama BTS lah. Bener sih. Sama Ariana Grande juga. Seandainya kamu jadi es krim, ya, mau jadi rasa apa? Mau jadi yang pedal pop yang warna-warni. Waduh. Itu seger banget, enak banget loh. Triko ya? Iya, bener. Setuju. Tim Triko. Itu, wah, seger banget sumpah. Oke, jadi games ini adalah game susun cerita. Di depan Kak Zira ada 6 gambar. Nah, Kak Zira bisa mix and match aja, terus habis itu cerita sesuka mungkin. Kan Kak Zira suka nulis nih. Jadi, ya. Kita uji. Mari kita uji. Suatu hari, ada sepasang suami istri lansia sedang berolahraga di pagi hari. Saat itu nuansanya masih setengah pagi alias masih subuh. Jadi masih agak sedikit gelap. Dua lansia itu berpegangan tangan sambil berjalan dan bercengkrama bersama. Karena saking sibuknya menikmati kebersamaan mereka, mereka tidak sadar. Ada laki-laki dengan langkah kaki yang besar mengikuti mereka dari belakang. Tanpa sadar, laki-laki ini menikam si bapak tua ini. Bapak tua ini terengah-engah. Istrinya berteriak. Laki-laki ini langsung lari. Sampai si istri ini takut. Setelah istri ini teriak-teriak, muncullah detektif kucing. Seorang kucing oranye dengan jubah yang lucu mendekati si istri tua ini. Kata si kucing ini, miau. Ibu ini, bapak ini kenapa? Tadi habis ditikam, nggak tahu sama siapa laki-laki. Saya nggak ngelihat soalnya pakai jaket hitam semua. Tapi saya lihat dia pakai sepatu kets. Terus si kucing ini langsung melihat tanda-tanda di sebelahnya. Dia cium-cium sekitarnya, gitu. Tapi dia nggak bisa sendiri. Akhirnya dia mengambil handphonenya. Setelah sekitar 10 menit, temennya sampai. Akhirnya mereka berdua membantu si ibu tua ini menemukan laki-laki yang menikam si bapak tua ini. Langit sudah mulai mencerah dan si ibu tua ini menelpon anaknya untuk bisa membawa si bapak tua ini ke rumah sakit. Anaknya datang.
anak perempuannya datang sambil menangis-nangis. Dan, ayah kenapa mah? Ditikan. Kita harus mencari siapa orang yang menikam ayah. Kita udah dibantuin sama siapa? Sama 2 brother ini. Terus anaknya bilang, dia namanya Baby Boss, dia namanya Kitty Boss. Intinya mereka bercengkrama untuk menemukan siapa laki-laki yang menikam si bapak tua ini. Keesokan harinya bapak tua ini koma dan sampai hari-hari berikutnya si laki-laki dengan sepatu kets ini belum ditemukan juga. Dan ternyata ini hanya tulisan novel. Gokil. Keren. Twist. Seru. Keren. Sering ketukar sama hati, kita juga bagian terdalam. Semua orang tahu hati bisa sakit, tapi bagaimana aku? Dialog ampela, ngobrol di antara nasi dan lalapan. Bukan cuma lauk, kami juga punya perasaan. Oh. Langsung telur balado. Oke. Tapi pagi itu datang, tanganmu memecah sunyi. Cangkangku patah tanpa tanya, langsung disiraminya. Panas begitu saja, telur balad lagu senduku. Di atas api kau aduk-aduk perasaanku, lalu dia makan tanpa empati. Udah. Terpanjara mata ini memandangmu dengan penuh harapan. Di antara segala hal yang mengganggu, tak henti aku menatap ikan itu. Meong-meong, suara manja. Tapi kalau gak dikasih, aku ngeriung. Semangkuk pun tak cukup untuk melawan hari. Oh, ngeong, 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 ngeong.
Oh, lalu ku segera mengambil sikap untuk membersihkan cicak-cicak itu di atap rumah. Oh, cicak-cicak segera pergi dari rumah itu agar ku bisa tinggal segera. Bye-bye. Oke, teman-teman, ini lagu terbaru aku, judulnya Bahagiaku. Kita nyanyiin ya. Kamu mungkinkah jawaban dari semua doa-doaku, mengarungi harapan dari cintamu, persinggahan yang menyakitkan, suratan Tuhan yang melelahkan. Semua terasa mudah bersamamu. Percayalah, kamu satu-satunya yang selalu ingin ku ajak atas segala-galanya. Bagai hati yang tak terlepas, kamu bagian dari bahagiaku. Jadi jangan lupa dengerin di Spotify dan di platform musik manapun ya.